Nabiullah Sulaiman, putra dari Nabi Daud. Beliau menduduki tahta kerajaan di usia 13 tahun setelah kembali ke rahmat Allah. Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sedang berjalan dengan pasukannya komplit yang ikut. Ada dari bangsa jin, ada dari manusia, ada juga dari bangsa burung. Semuanya berbaris dengan tertib, berjalan dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Singkat kisah, dalam pasukan Nabi Sulaiman ada satu ekor burung tidak terlihat. Nabi Sulaiman nanya, "Saya tidak melihat burung hud-hud. Saya tidak bisa melihat. Mana dia? Apakah dia tidak hadir?" Akhirnya tidak lama kemudian hud-hud datang. Dia bilang, singkat kisah, "Wahai Nabi Allah, aku baru saja pulang dari negeri Sabah, di mana saya dapati ada satu wilayah besar, kerajaan besar, dipimpin oleh seorang ratu. Dia punya kebanggaan, di mana dia punya singgasana yang sangat besar. Aku tidak pernah melihat singgasana sebesar itu. Kemudian sayangnya adalah mereka menyembah matahari." Kemudian Nabi Sulaiman mengirimkan surat lewat hud-hud kepada ratu yang ada di negeri Sabah. Setelah datangnya surat ke ratu di negeri Sabah, dan ratu itu bernama Ratu Bilqis. Ratu Bilqis diharapkan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman yang ada di Palestina, di Baitul Maqdis. Akhirnya Ratu Bilqis dengan beberapa para pembesarnya memutuskan untuk datang secara baik-baik menuju kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di tengah perjalanan Ratu Bilqis dengan para pembesarnya menuju kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman menyatakan kepada pembesar di kerajaannya, "Hai para pembesar kerajaanku," kata Nabi Sulaiman, "siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke tempat ini sebelum mereka datang ke sini untuk berserah diri?" Berkata jin Ifrit, "Aku bisa datangkan, wahai Nabi Allah, singgasana Ratu Bilqis di hadapanmu sebelum engkau bangun dari kedudukanmu, dan aku adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Qala alladhi indahu ilmun minal kitab." Berkata orang yang ilmunya tahu dari Alkitab. Artinya orang yang tahu bagaimana cara munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Aku bisa datangkan, wahai Nabi Allah, singgasana Ratu Bilqis sebelum berkedip matamu." Maka langsung singgasana itu ada. Orang soleh ini kalau saya baca di tafsir, ada yang mengatakan namanya adalah Asif bin Barqiyah. Dia adalah salah seorang murid dekatnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Punya keyakinan dalam berdoa, itulah yang menyebabkan Allah mengabulkan doanya. Ketahuilah, manusia apabila dia beriman, bertakwa kepada Allah, dan memiliki keyakinan kepada Allah, dia lebih mulia dari bangsa jin. Kemudian datang Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman mengatakan, "Qala ahakadha arshuki?" Apakah ini singgasanamu? Disitulah Ratu Bilqis tunduk kepada Allah, dan aku nyatakan, aku berserah diri dengan Nabi Sulaiman kepada Allah, pemelihara sekalian alam. Ratu Bilqis akhirnya menjadi muslimah, dan karunia Allah, Ratu Bilqis menjadi istri dari Nabi Sulaiman. Singkat kisah, akhirnya datanglah waktu akhir hayat Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Saat itu Nabi Sulaiman sedang menugaskan para jin untuk apa? Untuk membangun bangunan yang besar. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam bersender di tongkatnya, seperti halnya beliau sedang berzikir salat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu apa yang terjadi? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan petunjuk bahwa Sulaiman telah wafat. Yang terjadi pada saat itu, jin-jin itu merasa Nabi Sulaiman sedang mengawasi mereka. Nabi Sulaiman belum wafat, setahun lamanya sudah kembali ke rahmat Allah, tapi jin-jin itu merasa Nabi Sulaiman masih hidup. Setelah itu jatuh Nabi Sulaiman karena tongkatnya dimakan rayap. Setelah tersungkur, tabayyanatil jin, maka jin jelas dia tahu, oh, Sulaiman sudah wafat. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita semua sebagai pelajaran, "Allau kanu ya'lamuna al-ghaib." Sekiranya jin-jin itu tahu yang gaib, maka dia
semestinya tahu. Nabi Sulaiman sudah wafat. Ternyata bangsa jin tidak tahu hal yang gaib kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu